Halo semua, selamat datang di Movie and Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Dangerous Minds. Dangerous Minds adalah film drama yang terinspirasi dari buku My Posse Don't Do Homework karya Llewellyn Johnson. Film ini rilis pada tahun 1995 dan mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari audiens. Dangerous Minds berhasil meraih 180 juta US dollars dari penjualan tiket box office internasional. Michelle Pfeiffer, pemeran utama di film ini, memenangkan title artis terfavorit kategori drama pada Blockbuster Entertainment Awards. Soundtrack film Dangerous Minds yaitu Gangsta Paradise juga berhasil memenangkan Grammy Awards kategori Best Rap Solo Performance dan menjadi fenomena budaya di United States. Menyusul kesuksesan Dangerous Minds di layar lebar, stasiun TV ABC bahkan membuat spin-off TV series yang rilis 1 tahun kemudian. Meskipun Dangerous Minds sukses di pasaran, namun film ini tetap mendapatkan banyak kritik pedas. Kira-kira apa saja hal yang tidak disukai oleh audiens dari film ini? Yang pertama, alur cerita. Dangerous Minds adalah film drama inspirasional bertemakan Let's Save Our Children dengan sosok guru sebagai tokoh penyelamatnya. Gambaran besar alur cerita Dangerous Minds adalah sebagai berikut. Ada seorang guru baru yang ditugaskan untuk mengajar satu kelas berisikan murid-murid bandel yang sekilas terlihat tidak memiliki harapan. Guru baru tersebut kemudian menggunakan teknik mengajar yang tidak konvensional untuk menarik perhatian murid-muridnya. Pada akhirnya, guru tersebut berhasil mengambil hati para murid dan berhasil menuntun mereka ke jalan yang benar. Di bagian akhir film, karena konflik yang cukup mengguncang, guru tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun para murid mencegahnya dengan cara yang dramatis, emosional, dan mengharukan. Alur cerita ini sudah banyak digunakan dan terkesan too good to be true, sehingga banyak audiens yang kurang menyukai hal ini. 2. Orang kulit putih yang menjadi penyelamat. Llewellyn Johnson yang sebenarnya memang perempuan kulit putih, sehingga sangat wajar dan sangat masuk akal jika tokoh guru di film ini digambarkan sebagai orang kulit putih. Namun narasi white savior ini dinilai sudah usang dan repetitif, serta kurang memberikan empowerment kepada people of color. Salah satu artis di film ini, yaitu Brooklyn Harris, juga mempertanyakan mengapa film dengan tema ini selalu tentang orang kulit putih yang mengangkat orang negro kecil dan miskin. Ketimpangan ini memang sangat terasa karena Hollywood pada waktu itu tidak merengkuh film dengan perempuan kulit hitam sebagai tokoh protagonis. Terlebih lagi, karakter Llewellyn Johnson di film Dangerous Minds digambarkan sebagai seseorang yang begitu baik, sepieng pamrih, dan mau mengorbankan banyak hal untuk murid-muridnya. Sebut saja ketika Llewellyn membayar seluruh tiket masuk anak-anak ke amusement park atau saat Llewellyn memberikan hadiah makan malam romantis di restoran mewah kepada pemenang kuis. Semua ini bertujuan untuk membentuk karakter Llewellyn layaknya seorang santa yang rela melakukan apapun demi murid-muridnya. Sebagai gantinya, murid-murid Llewellyn menjadi sangat memujanya dan bahkan menyebut Llewellyn sebagai cahaya bagi mereka. Pengkarakteran white savior yang terlalu suci serta pemujaan berlebihan kepada tokoh white savior ini menjadi alasan lain yang membuat audiens tidak menyukai film Dangerous Minds. 3. Detail film yang terasa ignoran. Di film Dangerous Minds, Llewellyn mengadakan kontes Dylan untuk menggait para murid agar tertarik mempelajari puisi. Tantangan kontes ini adalah mencari lagu Bob Dylan yang memiliki kesamaan dengan puisi karya Dylan Thomas. Dylan Thomas adalah penyair dari Wales, United Kingdom, dengan salah satu karyanya yang terkenal yaitu Do Not Go Gentle Into That Good Night. Sementara itu, Bob Dylan adalah penyanyi yang famous di era 60-an. Pemilihan lagu Bob Dylan untuk mempelajari puisi karya Dylan Thomas dinilai tidak relevan dengan tren tahun 1995. Genre musik remaja di tahun tersebut sudah sangat berbeda. Pada kenyataannya, Llewellyn memancing murid-muridnya agar tertarik mempelajari puisi dengan menganalisis lirik lagu rap. Pada kasus ini, Llewellyn menggunakan lagu 911 is a Joke karya Public Enemy yang rilis pada tahun 1990. Pilihan Llewellyn tentu saja sangat relevan dan sesuai dengan selera remaja saat itu. Audiens melihat kontes Dylan ini sebagai hal yang sangat identik dengan budaya orang kulit putih.
Audiens juga merasa bahwa tim produksi film ini mengabaikan tren remaja tahun 90-an dan malah menggunakan referensi artis favorit mereka sendiri pada zaman SMA dulu. 4. Mengabaikan isu people of color dan minoritas. Di film Dangerous Minds, Llewellyn mengajar di kelas yang mayoritas berisikan anak-anak African American, Hispanic, dan Latino. Sebelumnya, di bagian awal film, kita disuguhkan dengan gambaran neighborhood yang sangat memprihatinkan karena dekat dengan kemiskinan dan kekerasan. Hal ini mempertegas ketimpangan sosial antara Llewellyn Johnson dan murid-muridnya. Llewellyn sebagai orang kulit putih yang berasal dari lingkungan yang baik dan stabil, mengajar anak-anak people of color dari keluarga marginal yang tumbuh di lingkungan yang keras. Anak-anak di film Dangerous Minds memang bukan anak-anak yang beruntung. Mereka lahir di keluarga dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Mereka tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, berhadapan dengan geng, alkohol, narkoba, perkelahian, dan teror oleh kelompok lain yang lebih superior. Identitas anak-anak sebagai people of color yang sering mendapat perlakuan diskriminatif di masyarakat juga merupakan salah satu concern utama yang harus dijelaskan dengan gamblang. Hal ini untuk memberikan pengertian dan untuk mempersiapkan mereka saat terjun di dunia kerja. Kenyataannya, di film Dangerous Minds, Llewellyn sama sekali tidak menyinggung isu diskriminasi terhadap people of color. Llewellyn tidak memberikan pengertian bahwa sistem di masyarakat cenderung tidak mendukung perkembangan people of color. Llewellyn hanya menekankan kepada para murid bahwa masa depan mereka tergantung pada usaha dan kemauan mereka sendiri. Nasihat itu memang benar adanya, namun sikap Llewellyn yang sama sekali mengabaikan isu diskriminasi terhadap people of color ini menjadi salah satu hal yang tidak disukai oleh para audiens. 5. Cerita yang terlalu didramatisir. Secara keseluruhan, film Dangerous Minds sangat berbeda dengan cerita nyata Llewellyn yang dia tuangkan di bukunya. Hal ini karena Hollywood melakukan berbagai dramatisasi di sepanjang cerita. Menurut Llewellyn, pada kenyataannya, kelas yang dia ampu sangat berbeda dengan kelas yang digambarkan di film. Llewellyn mengajar di kelas yang memiliki keseimbangan komposisi antara anak-anak kulit putih dan anak-anak people of color. Komposisi murid Llewellyn di film Dangerous Minds, yang mayoritas adalah people of color, bertujuan untuk menanamkan gagasan pada para audiens bahwa anak-anak yang bermasalah adalah dari kaum minoritas, sementara kulit putih tidak menghadapi resiko yang sama. Gagasan ini adalah salah dan sangat berbeda dari kenyataan. Di bagian awal film, anak-anak memanggil Llewellyn dengan julukan rasis, yaitu white bread. Tidak lama kemudian, pada saat perkenalan, seorang murid bernama Emilio Ramirez melakukan harassment kepada Llewellyn yang didukung oleh seluruh kelas. Kenyataannya, Llewellyn tidak pernah mendapatkan perlakuan buruk dari anak-anak. Pada scene yang berbeda, ketika Llewellyn berkunjung ke rumah dua murid kembarnya, Llewellyn dipanggil dengan sebutan white bread bitch oleh sang nenek. Kenyataannya, Llewellyn menjalin hubungan baik dengan perempuan tersebut dan mereka berdua bekerja sama untuk mengawal si kembar sampai lulus. Hollywood ingin mendramatisir situasi dengan men-setting seakan-akan people of color membenci orang kulit putih, sehingga audiens semakin merasakan betapa mulianya sosok Llewellyn dan betapa beratnya perjuangan Llewellyn untuk menyelamatkan murid-muridnya. Kelima faktor ini adalah rangkuman utama mengapa banyak audiens tidak menyukai Dangerous Minds. Namun begitu, Dangerous Minds dapat memanipulasi emosi audiens dan memenangkan hati mereka dengan alurnya yang manis. Setelah film ini rilis, banyak orang yang merasa terinspirasi untuk menjadi guru. Banyak juga guru yang merasa tersentuh dan memutuskan untuk mulai mengajar murid-muridnya dengan pendekatan yang lebih personal. Dengan berbagai kelemahan yang dimiliki, film Dangerous Minds terbukti tetap dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, apakah ada dari teman-teman yang sudah pernah nonton film ini? Gimana menurut kalian? Silahkan share pendapat teman-teman di comment section. Akhir kata, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sinopsis dan review Dangerous Minds kali ini. Sampai berjumpa lagi di review movie and story selanjutnya. I'll see you later. Bye!